Shalom. Damai di hati. Segala puji syukur kita naikkan dan persembahkan kepada Tuhan atas kasih anugerahnya kepada kita. Kita boleh beribadah di saat ini. Dan kita sudah masuk lagi pada minggu Advent yang pertama. Ketika saya masuk di gereja ini tadi pagi, saya melihat suasana Natal sudah semakin terasa. Satu sukacita dan kegembiraan kita orang boleh lewati 11 bulan ya. Dengan berbagai kegiatan, berbagai tanggung jawab yang kita lakukan dan kerjakan. Sudah ada pada minggu Advent yang pertama. Kata Advent sendiri berasal dari kata Adventus. Bahasa Yunani parousia, berarti kedatangan. Saudara yang dikasihi berkati Tuhan, kalau orang di bandara ada tulis kedatangan, ada keberangkatan. Biasanya orang kalau di tempat itu mulai berdiri menunggu. Ada saudara yang datang pulang dari Jakarta atau dari luar negeri, teman, sahabat, berdiri di tempat itu. Tentu kalau orang berdiri di situ sambil mempersiapkan diri dalam perasaan was-was. Terus di mana ini? Pernah saya ada di Menjalar. Oh, bukan saya, istri saya berangkat ke tamu saya dulu. Boleh kok, masih nggak sadiki atau turun sadiki di Kakas. Kalau bisa turun selain tapi foto kalau dia rate tidak apa-apa, ini di atas ini. Oh, turun itu berarti sama dia bilang supaya lain-lain kan, kiri kanan dan sebagainya. Tentu dalam mempersiapkan segala sesuatu ada hal-hal yang perlu kita lakukan dan kerjakan. Bersyukur tahun ini orang boleh melakukan aktivitas berbeda dengan lalu sedangkan orang cuma lewat, orang lain ayah dulu terang tahu dengar saja ambulans mau lewat di jalan raya, orang tua masuk covid. Nah, ada kan bilang dia itu virus itu dia terbang, awas hati-hati masuk sama kali Birman sudah mulai kuliah. Aduh, mereka dari mana? Tuh, mandi lupa cuci dulu. Segala sesuatu sudah kecurigaan, segala macam hal. Sekarang bukan berarti habis, tapi masih ada. Karena itu terang masih dianjurkan pakai dan undangan. Tapi memang pagi ini Pak, kalau bicara, artinya bahwa orang masih tetap waspada dalam segala hal. Apalagi sekarang cuaca seringkali hujan, seringkali panas tiba-tiba. Orang bilang cuaca tidak bersahabat, tapi orang lain bilang begini, kalau petani sawah tidak hujan, kalau hujan turun dia senang, bersahabat, karena katanya kalau ada hujan tidak ada air tuh sawah. Bisa saja kita bersahabat dengan
mereka. Tapi yang lain karena membutuhkan panas, ada acara dan sebagainya, tidak bersahabat. Jadi beda-beda orang mau menafsir sesuatu yang berhubungan dengan cuaca. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, di situasi dan kondisi inilah orang berada dalam suasana mau masuki kegiatan perayaan menyambut Natal. Di mana-mana kalau di sidang terakhir, di mana-mana sudah diaturkan perayaan menyambut Natal. Tapi saya pernah pernah mendengar satu jemaat ada di sidang, semua sidang baking kata tuh perayaan menyambut Natal. Satu diri kemari, nggak usah sibuk-sibuk, satu kali aja terbaking. Ini orang bicara, pikirkan. Saya berpikir begini, kalau terang sudah bisa melaksanakan ibadah menyambut Natal, mengapa tidak? Perayaan, mensyukuri, memeriahkan. Sekitar ulang tahun, astral baking. Apalagi ini bos ulang tahun program, potong-potong ke sana. Udah kalau keputusan baik, tapi kalau waktunya untuk melakukan, lakukan. Jangan menyederhanakan sesuatu yang sifatnya sebenarnya orang boleh lakukan karena kesempatan yang boleh terlalu. Tapi kesempatan dalam arti bukan berfoya-foya atau orang berkesempatan untuk menghamburkan ini dan itu. Ya, kalau bilang makan ya sama nggak makan cuma makan. Atau kalau mau baking kau bilang mari kalau bawa masing-masing untuk orang makan masing-masing kan tidak terlalu membebani dan lain sebagainya. Misalnya, yang penting itu tidak dilihat sebagai suatu beban. Orang mau melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Saya sudah katakan, ulang tahun orang baking bagus-bagus. Ini bos ulang tahun, bos di sorga. Oh, baik ada kesempatan tahun ini pikir-pikir kemuliaan ada kesempatan. Itu walaupun di lapangan sering terjadi orang langsung tentukan hari ini tanggal begini mulai tanggal 1 wilayah ini wilayah tanggal 1 tanggal 2 seterusnya sekolah menimpa. Memang biasa begitu. Semangat, sukacita, mereka tetap sorong gitu. Karena tuh tuan rumah ada acara khusus syukur, bilang saya suruh jadi tanggal banyak kok cocok gitu. Mereka tuh biar ketanggungan paling kali membingungkan tuh kalau sama-sama. Tapi tidak apalah, setelah sesuatu bisa diatur. Oleh Bapak Ator, jangan begini ngoni, jangan begini orang. Jangan itu menjadi suatu persoalan. Nah, saudara-saudara yang dikasih diberkati Tuhan, mempersiapkan diri. Bagaimana kita mempersiapkan diri dalam menyambut dan melaksanakan kegiatan perayaan Natal? Dulu orang pakai kata kita akan melaksanakan ibadah pra-Natal. Kalau dalam bahasa kebidanan belum lahir pra-Natal. Jadi itu sinode kalau tata ibadah menyambut Natal. Maksudnya saya pikir lebih maksud itu ibadah perayaan Natal sama ada CPD pra-Natal. Tapi orang pikir sebelum Natal atau sebelum lahir. Dan orang lakukan itu dalam kemurnian hati. Suasana yang boleh kita nikmati dan rasakan itu bukan karena kekuatan dan kemampuan kita sebagai umat yang ada di tengah-tengah dunia, tetapi itu semata hanya oleh karena anugerah dan pemberian Tuhan bagi hidup kita. Orang boleh bebas untuk datang beribadah, berkumpul, memuji muliakan Tuhan di rumah Tuhan. Beda dengan lalu. Suka ibadah terbatas, pakai live streaming, HP,
hilang-hilang sinyal. Ada orang berkata, aduh, saya suka sekali mau ibadah marah, dong. Siang terus sebegini, nanti mau bicara, bilang, saya suka sekali mau ibadah marah. Siang masuk COVID baik. Serta tuh ibadah saya buka, setelah buka, cari-cari tuh ada bicara begitu. Mana tuh dia bilang, dia nggak ada. Dia sudah bapak bilang, saya suka sekali mau ibadah, mana ada. Setelah saya ibadah saya buka, cari-cari, mana dia, cuma DP tante tuh ada data. Cuma DP ibu, DP anak-anak, oh mana ada, sibuk. Padahal ada keribuan seperti itu. Saudara-saudaraku yang dikasih diberkati Tuhan, umat Tuhan sebagaimana firman yang disampaikan oleh Maliaki, mengungkapkan tentang bagaimana kepercayaan umat yang meragukan tentang hal itu. Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan, dan kamu orang-orang yang demikian ia berkenan. Atau jika tidak, di mana Allah yang menghukum. Jadi dalam kehidupan umat Tuhan, kepercayaan, iman dan keyakinan mereka mulai meragukan. Bahkan mengatakan, biar Tuhan bikin ini, biar Tuhan bikin itu, nyana ada penghukuman, nyana ada sesuatu yang diberikan kepada Tuhan. Saudara yang dikasih diberkati Tuhan, situasi dan kondisi ini membuat orang untuk hidup semena-mena, untuk hidup menurut apa yang dia inginkan, menurut apa yang dia pikirkan. Mau suka baking, mau suka janda, itu urusannya. Kalau demikian, saudara, orang mulai hidup menurut jalan yang ia ingin tempuh, menurut jalan yang ingin ia lakukan. Mau bersekutu kayak nyanda, kita berurusan. Melakukan kebaikan, itu kita berurusan. Melakukan ini dan itu kita berurusan. Dan lain sebagainya. Mau memberikan persembahan atau tidak, itu kita berurusan. Kalau sudah demikian, bahwa hidup dan perjalanan hidup, kegiatan kehidupannya sebagai orang percaya, diukur dari apa yang menurut dia. Bahkan memberikan persembahan pun seenak dan sesuka hati. Malaikat 10 mengungkapkan tentang, dan juga bagaimana akhir menekankan tentang bagaimana memberikan persembahan. Artinya diatur. Ketika orang mendapatkan berkat Tuhan, memperoleh berkat Tuhan dalam kehidupan ini, dia mengucap syukur. Dan umat kita, kalau telah mengucap syukur kepada Tuhan, seringkali ditandai dengan bersekutu beribadah, dan di dalamnya memberikan persembahan sebagai bagian dalam mengungkapkan berkat kemurahan Tuhan bagi kehidupan kita. Selain ungkapan syukur dalam ucapan dan pujian hormat bagi Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, Nabi menegur umat. Nabi menegur anak-anak Tuhan untuk mereka segera datang kepada Tuhan. Mereka segera merubah sikap dan cara-cara hidup yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, termasuk dalam bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Artinya bahwa apa yang mereka percayai, apa yang mereka imani, itu harus ditunjukkan, dinyatakan dalam perbuatan-perbuatan dan sikap hidup yang benar.
dari hari ke hari. Karena itu dikatakan dia memurnikan umat Tuhan. Dia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang lain, membersihkan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Di sini juga termasuk orang-orang Lewi. Kalau tahu orang Lewi itu apa? Orang-orang yang bekerja, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Orang-orang yang bergerak dalam bidang-bidang pelayanan rumah Allah di gereja. Jadi dalam hal ini juga bahwa bukan hanya umat Tuhan yang perlu dimurnikan, karena iman dan keyakinan mereka sudah mulai goyah, sudah mulai rapuh, tetapi juga di dalamnya orang-orang Lewi, orang-orang yang bekerja, orang-orang yang melayani Tuhan secara khusus, orang-orang yang mengaku berjanji melaksanakan tugas kerja dan tanggung jawab sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Saudara yang dikasihi berkati Tuhan, kalau berhitung sebagai pelayan khusus, orang tanggal 31 ini di Desember genap 1 tahun. Saya percaya dan saya yakin ketika orang melayani Tuhan, belum ada yang lemparan. Aduh, banyak pergumulan ini, siapa? Tapi pelayan di kolom satu ini sudah hadir, cuma masalah ini dan itu. Sepelayan ini bilang datang, kopi, waktu tunggu tidak datang. Dia mengaku sebagai anggota jemaat kolom. Bagaimana setelah ini Mas? Desember pada hari itu datang kumpul sana, mesti bahagiakan dia sudah 1 kilo gula, pelan-pelan terus bilang terus sana mau dapat, tidak pernah dapat lihat di permukaan, sana mau dapat, tidak pernah datang ke ibadah. Dan kan itu adalah kumpul-kumpul dan orang-orang yang orang datang-datang, pergumulan lagi. Saya menyarankan ya, Tuhan memberikan hujan baik pada orang baik maupun pada orang yang tidak baik. Dia begitu. Atau dengan seperti itu, supaya di kemudian hari datang, biar itu kita malas, biar kita di kolom kegiatan serta ibadah datang, ada dampak mar sampai turun lewat kamu dia cuma kena dengan satu ini, putus ini, habis ini, berikutnya apa dia sadar sini, semua pindah, siapa? Ya bagaimana Pak pindah semua? Tak dapat gula dia, tidak dapat terigu, dapat ini, aduh persoalan lagi. Berawal dari perayaan menyambut Natal. Bagi ibu, bapak, ya toh. Mari kita nggak sarankan supaya berbagi-bagi begitu, nggak ada bagi, kalau nggak ada jangan mau ada tuh di satu tampak, di trompet, akhir tahun kalian, itu persembahan sesuai dengan aturan gereja, semua yang disebut persembahan harus disentralisasi ke jemaat, kecuali mau dipakai undian, mau dipakai apa yang bikin luar boleh. Maka itu persembahan semulai kita kenapa pendeta pekolong dulu saatnya di sini, nanti di sidang sapi. Jangan komen orang di situ, ada di bendahara di situ, ada di bendahara tua di situ. Orang belajar seperti itu, pada akhirnya tidak mencukupi pelayanan, tidak mencukupi untuk kebutuhan pelayan wilayah, untuk sinode, untuk ini dan untuk itu, kurang cari ini, kurang buka kantin dan sebagainya. Cek ya, so potong-potong ketik, potong-potong nih, kalau untuk itu
ator. Kasih terus. Harus tahu tuh simpang. Ananias dan Sapira. Yusuf kena mainkan. Ananias sepi itu. Karena apa? Sudah. Mana lagi? Dapat jual apa? Kan janji saya persembahkan ke Tuhan toh. Sudah. Dengan yang mau berangkat sekarang. So, sama sekongkol ini suami istri. Sekongkol dalam melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Hanya mereka mengalami sesuatu yang di luar keinginan sebagai orang manusia. Karena orang keinginan manusia itu apa itu keinginan manusia? Sama manusia, keinginan umur panjang. Sama kalau mau suka umur pendek. Kecuali dia berat sekali nih minta belum lagi. Kita minta belum. Akhirnya datang saat. Seperti itulah yang kita hadapi dalam perjalanan dan perjuangan kehidupan sebagai umat yang percaya. Selanjutnya, di tengah-tengah kehidupan ada orang yang menghakimi satu dengan yang lain, tukang sihir, orang berzina, orang-orang yang bersumpah palsu, orang-orang yang menindas upahan, janda, anak, yatim piatu, dan yang mendesak samping kiri, kanan, samping orang asing dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. Jadi praktek-praktek ini termasuk mengandalkan kekuatan di luar kekuatan kemauan Tuhan. Tuh dulu dia bilang kekuatan opo-opo, kekuatan lain-lain. Dia kira itu Tuhan. Cuma nanti dia pakai itu kok Tuhan kuat, Tuhan mampu. Tuhan muak terhadap hal itu. Tak kata gua kurang tak baik man, karena suka sana kemari, tak dapat tuh sakit. Kau bagaimana? Kurang tetap pebirman sana ada datang kemari. Kau dia tahu lagi mana tadi. So boleh kita sosial. Semula meremehkan kekuasaan Tuhan. Bahkan bersumpah Ustaz, sungguh mati. Ada lampu, ada matahari. Ini hari Minggu dan lain sebagainya. Kenapa ya? Aduh, anak mau percaya sama kita. Kasih juga kemana? Esok kita sebulan. Oh iya dah dikasih aku cuma duit kolom selesai bagi. Yo, masa kamu kok pena tuan nak percaya kita tempo apa kau habis tu. Sebetulnya kita kemana? Mau ambil semua diperlukan. Tunggu kok. Kan boleh tidak? Kurang pajak orang lain. Kurang susu akan lupa utang apa jom. Kadang-kadang orang justru yang meminta tolong ketika tuh orang sobi ambek karena memang tak semua berjanji. Dia sebalik marah apa? Dia marah tapi ambek. Berapa ajuk justru. Kalau begitu sudah sampai sini jodoh. Kalau begitu kita semua. So ini persoalan. Ini sifat dan karakter yang perlu dirubah. Cara-cara hidup. So bilang ini dan itu dan lain sebagainya. Pada akhirnya juga. Saudara-saudaraku yang dikasihi berkati Tuhan, jadi umat Tuhan, menjalani hidup dan penghidupan di tengah-tengah dunia ini, tentu kita pun akui tidak sedikit tantangan persoalan pergumulan yang berhadapan kepada kita. Tetapi kita percaya dalam kuat kuasa kasih Tuhan, Dia akan menolong dan memelihara kita dalam menjalani hidup dan penghidupan di tengah-tengah tugas tanggung jawab kita. Banyak orang yang bergumul
karena ia mengongkosi, membiayai anak-anak dalam pendidikan di perguruan tinggi, di sekolah-sekolah, atau juga bergumul karena masih mencari kerjaan dan lain sebagainya. Tetapi kita percaya dalam kuasa kasih Tuhan, dalam iman dan keyakinan kita kepada Dia, Dia pasti akan mendengar setiap doa kita. Dan ingat, Tuhan mendengar doa kita. Dan hak untuk menjawab setiap doa kita adalah hak Tuhan. Jangan kita memaksakan Tuhan, semesti hari ini, semesti hari itu. Tapi tunggulah kehendak dan kemauan Tuhan yang Dia mau nyatakan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan percaya dan Tuhan mengakui bahwa pemberian Tuhan itu adalah yang terbaik. Nah, mungkin sesuatu Tuhan, kalau boleh Pak, kita semua di jabatan ini saat ini, kalau boleh minggu depan, tapi kita tunda. Ingat, Tuhan harus berkata, ada rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Dia mempersiapkan segala sesuatu dalam kehidupan ini yang tak dapat kita pikirkan, yang tak dapat kita lihat ke depan, yang tak dapat kita rasakan. Dia menyediakan segala sesuatu di luar kekuatan dan kemampuan kita sebagai manusia, karena Dia Allah yang berkuasa. Dia tahu apa yang boleh Tuhan lakukan. Seorang anak, beli aja motor kita ini. Mesti yang cc kuat, mesti yang cc 150, 200. Orang tua paksa dulu, dia paksa. Kasih kuat berdoakan. Saudara, sudah akan. Ketika dalam perjalanan dan kegiatan, saya berdoakan. Malaikat akan menyertai dimanapun engkau pergi dan berada. Motor. Ya, terjadi sesuatu. Apa? Dia bilang malaikat menyertai. Nah, anak kedua setelah jauh, setelah cepat, itu malaikat sudah tinggal. Jadi terjadi. Malaikat justru masuk jauh, masuk lari 110, tinggal malaikat. Itu yang saya mau katakan di sini. Ya, saya juga berpikir itu, tapi tetap berhati-hati, berdoa, bekerja, waspada dalam perjalanan perjuangan kehidupan. Jaga kesehatan, hujan panas, jaga tuh kondisi tubuh supaya sampai ke Natal dan sehat-sehat semua. Rayakan Natal lewat perayaan yang Natal, pohon terang dulu kan, jangan pohon terang, pohon terang, karena tuh dulu tuh pohon jadi terang dari tuh lilin yang kasih di pohon, itu di pohon pinus dulu banyak aneh di kebun tuh apa, kemudian kasih lengar tuh warna-warna begini, lain kali so banyak kacau, karena itu penyala, lama-lama orang berpikir sudah juga luar kamar lampu, memang satu luar biasa tuh orang, banyak lain-lain mau ikut dari orang, lampu, padahal ini kan lampu Natal, nggak ada lampu merah, lain di lampu, ada lampu-lampu begitu, berarti lampu Natal diciptakan oleh orang-orang Torah Kristen yang ada di Amerika, di Cina dan sebagainya. So ada ternyata pohon babak gerak, macam-macam. Jadi bicara itu, akhirnya pohon masih bagus, so sibuk ke sana. Kau akhirnya cari, beli ini nang pohon setua, so bisa Pak beli ini, pampil dah, so boleh ganti warna hijau-hijau muda pampil, bukan hijau, so boleh ini. Nyanak muda pariki semua minta, pusing itu papa, pusing itu bapak. Jadi akhirnya dicari pelampiasan lain. Kamu tinggal di rumah ini, tuntut ini. Rayakanlah Natal dengan penuh sederhana. Jangan rayakan Natal tarik, mau damai. So akhirnya buffet yang bukan ini, itu dan lain sebagainya. Belum lagi baju, belum lagi ini. Dulu kan pernah keluar tuh sepatu kan,
Sampai cewek pakai cakap balam. Ada dulu pernah. Kau udah lupa anak-anak, akhirnya hilang. Rugi itu bikin tuh cepat tuh balam untuk orang dewasa. Kalau anak-anak boleh. Jadi pakai lampu tuh balam, bicara tawa akan itu. Akhirnya hilang lagi. Malu tuh benernya. Saya maksudkan mari dengan sukacita jaga kesehatan dimanapun orang pergi berada, bukanlah tugas kerja tanggung jawab. Ingatlah kemurnian hati, iman, keyakinan itu yang pokok dalam kehidupan kita, supaya betul-betul apa yang terdengar, apa yang terimani, apa yang diberitakan kepada Tuhan, itu yang kita lakukan. Nama Tuhan diagungkan, dimuliakan dalam perjalanan dan perjuangan kehidupan kini dan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin.